Gua Rigo, and this is Inforigo TV. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, gue minta maaf karena udah lama nggak bikin konten because I have a hormonal problem, and kalian juga bisa lihat muka gue bener-bener parah dan udah kayak peyek. And actually bener-bener gak layak buat disajikan di depan kamera. Alright guys, cantik, berkuasa, dan glamor mungkin adalah 3 kata yang tepat untuk mewakili satu nama melegenda, Cleopatra. Nama yang menjadi ikon kecantikan perempuan bahkan hingga hari ini. Lalu siapakah sesungguhnya Cleopatra? Apakah dia secantik itu? Dan apakah benar dia adalah perempuan yang memiliki jenggot? So, enjoy your couch and watching this video till the end because today I will show you some interesting fact about Cleopatra. But before we move to the video, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya, agar kami bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Oke, let's check it out. Ratu Mesir yang tidak berasal dari Mesir. Mungkin banyak yang bingung mengenai maksud dari fakta yang pertama ini. Tapi memang, fakta sejarah berbicara bahwa Cleopatra bukanlah orang Mesir. Ia memiliki 100% darah Yunani dari kedua orang tuanya. Lahir di keluarga dinasti Ptolemy yang berasal dari Yunani dan memerintah di Mesir. Pemerintahan bangsa Yunani atas Mesir ini bermula setelah kematian Alexander the Great pada tahun 323 sebelum Masehi. Ptolemeus lalu mengambil alih pemerintahan di Mesir. Meskipun sama sekali tidak memiliki darah Mesir, namun pada praktiknya sang ratu melakukan semua kebiasaan dalam budaya Mesir kuno. Bahkan ketika semua Firaun dinasti Ptolemy tidak dapat memahami bahasa Mesir, Cleopatra justru dapat dengan fasih berbicara dalam bahasa Mesir kuno. Lahir dari pernikahan sedara. Kebiasaan aneh bangsa Mesir yang juga berdampak ke Cleopatra adalah pernikahan sedara atau incest. Tujuan dari hal mengerikan ini adalah untuk menjaga kemurnian darah bangsawan agar bisa tetap mempertahankan tahta. Dalam budaya Mesir kuno, seseorang bisa menjadi Firaun dan memiliki anak berdarah bangsawan Mesir murni hanya apabila ia menikahi perempuan yang lahir dari rahim seorang permaisuri. Lalu bagaimana dengan Cleopatra? Cleopatra juga sama. Ia lahir dari pasangan sedarah dari dinasti Ptolemeus, yakni Firaun Ptolemeus II, yang menikahi adik perempuannya sendiri. Dan sesuai tradisi, Cleopatra setelah berusia 18 tahun juga kemudian menikahi saudara kandungnya sendiri bernama Ptolemy XIII. Dari pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan karena antara Cleopatra dan sang adik tidak saling mencintai. Sesuai hierarki, Ptolemy XIII lah yang seharusnya nanti menjadi Firaun. Namun hal yang berbeda justru terjadi. Cleopatra yang juga tertarik dengan pemerintahan akhirnya menjalankan siasat untuk membunuh semua saudara laki-lakinya sehingga ia yang nantinya tampil menjadi Firaun. Ada lebih dari satu Cleopatra. Nama Cleopatra bermakna kesayangan ayah. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, dan nama ini tidak hanya digunakan oleh Cleopatra yang kita kenal saja loh. Ternyata ada 7 perempuan dalam dinasti Ptolemy yang juga menggunakan nama ini. Dan Cleopatra yang sering kita dengar namanya adalah Cleopatra VII. Ia memiliki kakak perempuan bernama Cleopatra VI dan sang ibu bernama Cleopatra V. Yang membuat Cleopatra VII menjadi Cleopatra yang paling dikenang tidak lain dan tidak bukan adalah sepak terjangnya dalam perpolitikan di Laut Tengah pada waktu itu, sehingga dunia seolah-olah hanya mengingat satu Cleopatra saja dalam sejarah. Pamornya ini menutupi Cleopatra-Cleopatra yang lain.
lebih sering menggunakan kecerdasan dibandingkan kecantikan. Banyak informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa Cleopatra dianugerahi dengan kecantikan yang bisa menarik hati kaum Adam. Bahkan Cleopatra disebut-sebut sebagai penggoda dengan menggunakan daya tarik seksnya sebagai senjata politik. Namun pada faktanya, yang menjadi daya tarik terbesar seorang Cleopatra bukanlah kecantikan. Lebih dari itu, ternyata Cleopatra adalah perempuan yang sangat cerdas. Ia dikenal bisa menguasai banyak bahasa, jago dalam matematika, filsafat, pidato, dan astronomi. Dan sebagai bentuk upaya pendekatannya terhadap penduduk asli Mesir, Cleopatra bahkan menghidupkan kembali dan turut berperan dalam membangkitkan budaya keagamaan Mesir kuno. Hal ini yang membuat ia begitu dicintai rakyat Mesir meski sang ratu bukanlah orang Mesir. Cleopatra dan jenggotnya. Oke, ini agak weird sih. Seorang Cleopatra dengan kecantikan yang melegenda ternyata memiliki janggut. Eits, jangan salah sangka dulu ya guys. Janggut di sini bukan berarti dagunya Cleopatra ditumbuhi rambut. Sebagai seorang Firaun, Cleopatra harus berjanggut. Bingung ya? Jadi, Firaun itu bukanlah nama orang, melainkan nama dari sebuah jabatan yang dipegang oleh seorang raja dalam budaya Mesir kuno. Kalau di Iran ia disebut Syah, di Turki disebut Sultan, di Indonesia disebut Raja, dan di Romawi disebut Kaisar. Semua istilah ini merujuk pada satu jabatan pemimpin tertinggi dalam sistem birokrasi sebuah negara. Jadi jangan salah sangka lagi ya. Semua raja atau ratu yang memimpin Mesir kuno akan disebut Firaun. Kita balik lagi ke Cleopatra. Sebagai seorang Firaun, Cleopatra juga harus mengenakan atribut kebesaran negara. Salah satunya adalah janggut. Janggut yang digunakan tentunya adalah janggut palsu yang disebut sebagai janggut seremonial. Janggut ini juga digunakan oleh Firaun-Firaun perempuan sebelum Cleopatra seperti Firaun Hatshepsut dan Firaun Nefertiti. Kematiannya sama dengan kehancuran Mesir kuno. Sudah kita ketahui sebelumnya kalau Cleopatra juga menjadi Firaun. Hal ini berarti ia pernah memimpin bangsa Mesir. Lalu apa kaitan kematian sang ratu dengan runtuhnya peradaban Mesir yang sudah berdiri ribuan tahun? Kehancuran Mesir kuno yang dramatis ini bermula dari menguatnya kekaisaran Romawi di Italia. Romawi yang sedang on fire menginvasi seluruh negeri di kawasan Laut Mediterania termasuk Mesir. Namun, upaya itu dapat diredam karena Cleopatra berhasil memikat hati Kaisar Roma, Julius Caesar. Setelah kematian sang kaisar, posisi Mesir kembali terancam. Namun, kecerdasan dan kecantikan Cleopatra kembali menjadi dewi penyelamat Mesir untuk kali kedua. Kali ini, Cleopatra berhasil membuat jatuh cinta jenderal besar Romawi bernama Mark Antony. Dan keduanya saling mencintai. Namun posisi aman ini tidak bertahan lama. Setelah musuh Mark Antony bernama Octavianus segera mengobarkan perang dan akhirnya berhasil menangkap Mark Antony. Setelah menjadi tawanan, Octavianus mengabarkan sesuatu berita bohong kepada sang jenderal. Ia berkata bahwa Cleopatra sudah mereka bunuh dan Mesir sudah bertekuk lutut pada Romawi. Dan kepada Cleopatra mereka katakan bahwa Jenderal Mark Antony sudah mereka bunuh. Patah hati mendengar kabar bohong kematian Cleopatra, Mark Antony akhirnya bunuh diri dengan menggunakan pedangnya sendiri. Sedangkan Cleopatra yang juga patah hati mendengar kabar bohong kematian Mark Antony akhirnya memilih memasukkan tangannya ke dalam keranjang yang berisi 2 ekor ular hitam padang pasir yang sangat berbisa. Maka kali ini keduanya benar-benar wafat. Kematian Cleopatra artinya kekalahan Mesir. Peradaban agung Mesir yang sudah berdiri ribuan tahun itu akhirnya runtuh dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dengan nama Provinsi Mesir. Alright guys, itu adalah fakta menarik dari si cantik nama legenda Cleopatra.
Dan kalau rame, kita akan sambung di part 2 karena masih ada beberapa fakta menarik dari Cleopatra yang belum bisa gue muat di part pertama ini. Kalau kalian suka, just give me your thumb. Dan kalau kalian punya saran ataupun pendapat untuk konten ini ataupun untuk konten yang akan dibahas pada video selanjutnya, seperti biasa, just write your comment down below. Atau kalian juga boleh DM dan follow Instagram gue di @rigo.ibnuhamzah yang linknya, yang namanya ada di sudut kiri bawah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Arigatous gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gue Rigo, see you in the next topic. Bye bye.